Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini masuk di sinkronus yang ketiga, pertemuan yang kedua setelah UTS ya. Sebelumnya Anda sudah mengikuti asinkronus di pertemuan yang ke-9 tentang BOP. Hari ini saya juga akan menjelaskan tentang BOP dan departementalisasi. Ya, ini materi yang pertemuan ke-9 ya, tentang biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, BOP itu sudah sebenarnya Anda pahami di pertemuan yang kedua, ketiga tentang harga pokok pesanan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat harga pokok produksi selain bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian untuk penggolongannya di sini ada 3, ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan perilakunya, dan menurut hubungan dengan departemen. Nah, ini bisa Anda download juga materinya ada di Sunan. Kemudian kita urai satu persatu tentang BOP menurut sifatnya, menurut perilakunya. Yang akan saya tegaskan di sini yang nomor 3 ya, karena ini ada kaitannya dengan pertemuan yang ke-10. Coba dulu yang berdasarkan sifat itu sudah Anda pelajari di harga pokok pesanan, ada yang namanya bahan penolong, biaya reparasi, tenaga kerja tidak langsung. Nah, contoh saya berikan contoh donat, itu kan bahan bakunya adalah tepung. Kemudian bahan penolongnya apa? Bahan penolongnya ya ragi, vermipan, terus gula, itu maksudnya ke bahan penolong. Kemudian biaya reparasi itu biaya untuk mereparasi, misalnya kalau donat itu kan butuh digoreng, kompor misalnya ya, kompornya rusak, perlu dibenerin. Nah, itu masuknya kategori biaya reparasi. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, saya contohkan misalnya mandor. Mandor itu kerjaannya di pabrik. Misalnya ini donat Ciko lah ya. Donat Ciko itu kan banyak ininya, produksinya, sehingga butuh yang namanya mandor atau supervisor. Fungsinya apa? Memantau proses produksinya membuat donat. Oke, yang berdasarkan masih banyak lagi ya, ada DEF, kemudian saya lanjut ke perilaku dalam hubungannya. Ini dibagi ada BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Ini juga pernah saya singgung di pertemuan yang kedua kalau nggak salah ya, tentang penggolongan biaya. Nah, yang belum itu yang berdasarkan hubungan dengan departemennya, dibagi menjadi BOP langsung dan BOP tidak langsung. Nah, penggolongan biaya ini digunakan untuk materi yang selanjutnya tentang departementalisasi BOP. Nah, apa sih departemen itu? Departemen itu adalah sebuah bagian-bagian dalam sebuah proses produksi. Saya contohkan misalnya yang harga pokok proses, misalnya kan ada perusahaan paving, di situ ada proses produksinya, mulai dari pengadukan, kemudian pencetakan, dan kemudian ada finishing. Nah, masing-masing tahapan itu kita sebut sebagai departemen. Departemen pengadukan, departemen pencetakan, departemen finishing. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk menentukan berapa BOP yang dibebankan untuk masing-masing departemen tersebut. Oke. Atau mungkin kalau bisa saya contohkan, begini. Misalnya ini adalah pabrik paving ya. Pabrik paving itu dimulai dari yang namanya, saya buat gambar aja di sini ya. Misalnya
proses, atau saya sebut langsung aja deh, departemen. Tadi yang pertama apa? Pengadukan ya. Berarti semua bahan diaduk. Selesai diaduk, kemudian masuk ke dalam departemen percetakan. Dicetak adonan yang sudah diaduk tadi. Yang terakhir adalah departemen finishing. Fungsinya apa? Untuk tahap akhirnya biasanya disiram. Nah, ini kita sebut sebagai departemen produksi atau departemen utama. Nah, selain departemen utama, perusahaan juga membutuhkan yang namanya departemen pendukung atau departemen pembantu. Nah, saya contohkan misalnya atau mungkin saya tulis di sini ya. Ada 2 departemen pembantu, misalnya adalah departemen listrik. Kok ada sih departemen listrik? Iya, karena misalnya ini pabrik yang gede, otomatis kan dia butuh yang namanya teknisi listrik. Khusus untuk apa? Menangani tentang listrik. Karena mesinnya pakai listrik, bukan pakai solar, bahan bakarnya, bukan pakai bahan bakar ya, pakainya listrik. Kemudian ada juga yang namanya departemen reparasi. Kenapa harus ada departemen reparasi? Karena ketika ada satu mesin yang rusak, tidak perlu meminta bantuan dari pihak luar. Pabrik sendiri yang akan mereparasi atau membenahi mesin tersebut. Akan lebih efisien dan efektif. Jadi kalau bisa saya pisah, ya, saya pisah seperti ini. Anggap saja yang sebelah kiri dari departemen pengadukan sampai departemen finishing ini departemen produksi, ya. Oke, saya tulis saja di sini adalah departemen produksi. Sedangkan yang ada di sebelah kanan saya anggap ini adalah departemen pembantu. Kenapa harus ada departemen pembantu dan departemen produksi? Karena mereka fungsinya berbeda. Kalau yang departemen produksi fungsinya adalah untuk membuat sebuah bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan departemen pembantu fungsinya adalah membantu dari setiap departemen yang ada. Saya contohkan, ketika di departemen pengadukan itu kan butuh yang namanya molen. Tahu molen ya? Molen itu kan buat ngaduk ini, buat ngaduk pasir, semen. Kemudian rusak molennya. Nah, kerusakan molen tersebut tidak perlu kita mencari reparasi dari tempat lain. Kita panggil dari produk sendiri, dari pabrik sendiri, dari departemen reparasi untuk membantu molen tersebut supaya jalan, supaya bisa diperbaiki. Nah, coba sekarang saya minta ini partisipasinya Mbak Ulfia Anggra ini. Tolong ini videonya kok nggak ada yang on ya, tolong di-on-kan dulu. Mbak Ulfia Anggra ini tolong. Ya, Bu. Oke, suara saya jelas ya Mbak Ulfa? Jelas. Oke, Mbak Ulfa, dari penjelasan saya tadi, Anda paham nggak Mbak? Apa bedanya departemen produksi dengan departemen pembantu, Mbak? Paham, Bu, sedikit. Sedikit, berarti masih nggak pahamnya banyak ya? Ya. Mbak Ulfia bisa mencontohkan misalnya Anda kalau dikasih uang 100 juta pengen usaha apa Mbak?
butik baju. Oke. Butik itu langsung jualan apa melakukan proses produksi, Mbak? Ambil dari produsen, Bu. Ya, kalau Anda ambil itu kan berarti dia konsepnya perusahaan dagang ya, nggak bisa dijadikan contoh. Yang bisa jadi contoh departemen produksi maupun departemen pembantu itu yang bidangnya manufaktur. Berarti Anda bukan manufaktur ya, konveksi aja. Saya contohkan konveksi ya. Misalnya konveksi mau bikin apa, Mbak? Baju. Baju apa? Spesifik lagi coba. Gamis. Gamis ya. Oke. Saya contohkan, Mbak Ulfia mau membuat pabrik gamis. Oke. Berarti saya ganti aja deh di sini. Pabriknya gamis ya. Nah, untuk membuat gamis, proses produksinya dimulai dari apa dulu, Mbak? Proses apa? Pemilihan kain. Ya, kita anggap setelah bahan itu Anda dapatkan, langsung masuk ke pabrik kan ya? Tahap pertama apa? Membuat desain. Membuat desain. Ya, oke. Kita anggap sebagai departemen desain gitu ya. Setelah masuk ke desain, kemudian tahap selanjutnya tahap apa, Mbak? Pemotongan kain. Ya, departemen apa kita anggap? Pemotongan ya. Oke. Kalau yang pabrik gede, itu kan dia punya bagian sendiri-sendiri ya. Enggak satu orang megang banyak pekerjaan kan enggak. Kalau katakanlah Arafi lah ya. Arafi itu kan sudah besar ya. Pasti dia punya departemen desain sendiri. Fungsinya apa? Ya mendesain jilbabnya. Sama ketika Anda punya usaha gamis, Anda punya pegawai sendiri yang mengurusin tentang desain. Pegawai yang mengurusin tentang tukang pola ya. Buat pola dan motong berarti ya. Oke, habis dipotong kemudian tahap apa, Mbak? Dijahit. Jahit. Habis dijahit, selesai habis dijahit. Anda ini pengusahanya kan harus tahu habis dijahit kemudian diapain, Mbak? Wes langsung dijual setelah dijahit. Ayo masuk bisa bayangin. Iya, kita anggap aja departemen finishing, ya kan? Sebenarnya masih panjang loh, Mbak. Setelah dijahit masih ada obras, ya kan? Setelah diobras kemudian butuh dirapikan lagi kancing-kancingnya, benang-benangnya. Kita anggap aja sebagai departemen finishing, ya. Sehingga siap untuk dijual. Itu kita anggap sebagai departemen produksi di sebelah sini. Departemen produksi itu tergantung dari proses produksinya ya. Belum tentu hanya 3, 4, 2, tergantung dari usahanya. Nah, sekarang bisa nyontohin nggak, Mbak, departemen pembantunya apa kalau mau bikin konveksi? Listrik. Listrik ini fungsinya buat apa, Mbak? Buat menjalankan mesinnya. Ya, kalau ada mesin obras, mesin jahit, semuanya kan memang membutuhkan listrik ya. Ketika ada kendala di bagian listrik, sehingga langsung menghubungi departemen listrik. Selain itu departemen apa lagi, Mbak? Butuh apa? Hanya butuh listrik aja? Reparasi. Iya. Fungsinya untuk apa departemen reparasi di sini? Mereparasi apa di sini? Kok butuh reparasi? Kalau ada kerusakan. Apanya yang rusak? Mesinnya.
Mesin apanya? Mesin jahit, mesin obras. Iya. Jadi tidak perlu mencari teknisi dari luar. Pabriknya sendiri punya teknisi yang khusus untuk menangani mesin jahit yang rusak, mesin obras yang rusak. Itu akan lebih efisien. Nah, pertanyaannya, setelah Anda tahu mana yang departemen produksi dan mana yang departemen pembantu, tentunya Anda akan menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh departemen listrik untuk membantu departemen penjahitan, departemen finishing. Setiap departemen ini kan mengeluarkan biaya-biaya kan ya. Tentunya BOP-nya keluar dari sini. Contoh, departemen reparasi itu kan membantu departemen penjahitan, departemen pemotongan, misalnya mesin cuttingnya rusak, kan berarti departemen reparasi membantu departemen pemotongan. Ketika mesin jahitnya rusak, departemen reparasi membantu departemen penjahitan. Dan ketika mesin obrasnya rusak, kan departemen reparasi juga membantu departemen finishing, sehingga masing-masing departemen produksi itu kan juga harus mengeluarkan biaya juga. Nah, bagaimana cara mengalokasikannya? Berapa biaya yang pas untuk masing-masing dari departemen tersebut? Itu bisa menggunakan, nah ini contohnya, menggunakan metodenya. Nah ini. Langkahnya bagaimana setiap departemen tersebut? Yang pertama, menyusun anggaran setiap departemen. Nah, ini berarti kembali lagi ke sini. Setiap departemen punya anggaran, ya 1 tahun ke depan ini saya akan mengeluarkan biaya berapa. Ini di tahun awal. Kemudian setelah anggaran ini dibuat, kemudian langkah kedua adalah Anda akan mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ya, kita lihat lagi. Anda akan diminta mengalokasikan departemen pembantu ini akan dialokasikan ke departemen produksi. Nah, katakanlah departemen pembantunya untuk listrik adalah 100.000, nanti departemen listrik ini akan mengalokasikan biayanya ke bagian desain, pemotongan, penjahitan, ataupun finishing. Berapa porsinya, berapa angkanya, itu menggunakan metode tadi. Bisa alokasi langsung, bisa alokasi bertahap. Ia alokasi langsung itu bisa saya contohkan seperti ini. Misalnya, pakai yang mana ya? Yang pakai lengkungan. Yang pakai melengkung. Tidak ada ya, yang langsung melengkung. Oke, misalnya ini. Kalau yang metode langsung, artinya Pak, departemen listrik akan, ini gimana ya, supaya dia bisa langsung ke sini. Saya alokasikan contohnya begini. Ini akan dialokasikan ke sini. Departemen listrik akan dialokasikan ke departemen desain. Departemen listrik juga akan dialokasikan ke departemen pemotongan. Departemen listrik juga akan dialokasikan ke departemen penjahitan. Departemen listrik juga akan dialokasikan ke departemen finishing. Nah, caranya gini, satu persatu. Begitu juga departemen reparasi nanti juga akan dialokasikannya ke masing-masing dari departemen produksi. Jadi gambarnya nanti agak mumet ya. Nah, ini juga saya lanjutkan lagi ke departemen pemotongan. Dan seterusnya ini bakalan ruwet nanti kalau ini saya gambar. Intinya seperti itu. Itu yang namanya departementalisasi langsung.
Ya, mungkin di sini Anda agak pusing dan bingung karena belum menggunakan angka ya. Ini saya baru mencontohkan tekniknya. Kemudian yang teknik yang kedua, alokasi bertahap. Ini kita bagi juga menjadi 3, ada alokasi kontinu, aljabar, dan urutan alokasi yang diatur. Ya. Yang hari ini Anda akan belajar yang metode alokasi kontinu, dan itu juga sudah ada tugas dari saya. Mbak Ulfia sudah lihat tugasnya belum, Mbak Ulfia? Sudah, Bu. Oke. Gimana lihat tugasnya? Ada yang mau ditanyakan enggak? Baru lihat saja, belum dipahami. Ya. Ini sudah ada video dari saya, departementalisasi langsung. Ini ada tutorialnya bagaimana cara mengisinya. Ini adalah soalnya. Anda diminta untuk mengisi tanda tanya di sini. Ya. Kalau yang departementalisasi langsung, itu saya contohkan di sini ada departemen produksi. Mbak Ulfia lihat ya dari soal saya ya. Departemen produksinya ada berapa macam, Mbak? Di sini, Mbak. Ada 2. 2, yaitu A sama B. ya. Sedangkan departemen pembantunya ada berapa macam? 3. Yaitu X, Y, Z. nah, tugas Anda diminta untuk mengisi tanda tanya ini. Bagaimana cara mengisinya? Ya, Anda ini dulu. Jumlahkan dulu di sini. Ini kan 10 juta ditambah 5 juta. Kerjakan di sini dulu. Ya, baru Anda bisa mengerjakan yang A, B, X, Y, Z. Ini namanya anggaran ya. Anggaran disusun dulu. Berapa porsinya A, berapa porsinya B, itu nanti akan disesuaikan dengan ini, dasar distribusinya. Jadi sebelum Anda mengerjakan yang di atas, kerjakan yang bawah dulu. Tanda tanya ini dijawab dulu. Ya, departemen A ini kan berdasarkan luas lantai. A, B, X, Y, Z kalau dijumlahkan kan 10.000. 10.000 ya. Nah, untuk A itu berarti caranya ya porsinya adalah 2.500 dibagi 10.000 dikali 100%, sehingga Anda total kan di bawah jumlahnya menjadi 100%. Baru Anda kembali ke atas. Nah, kembali ke atas, prosentasenya diambilkan dari prosentase yang di sini. Itu tahapnya. Setelah ini selesai, ya, yang di atas, baru Anda mengerjakan yang ini alokasinya berdasarkan prosentase yang sudah ditetapkan di atas. Ya, ini saya belum memberikan contoh proses pembuatannya ya. Ini saya minta Anda untuk mencoba dulu berdasarkan soal yang sudah saya infokan dan video yang sudah saya share. Nah, 2 minggu lagi berarti pertemuan yang ini kan 10 ya. Pertemuan ke-11, 12 ya. Nanti tanggal 29 November ketemu lagi sinkronus. Nanti akan saya ulas hasil pekerjaan Anda yang metode langsung. Yang ini ya. Jadi ini saya minta Anda kerja dulu, kerjakan sesuai dengan perintah dan video yang sudah saya share. Kemudian pertemuan 11 nanti juga sama ya, ada tugas lagi menggunakan metode aljabar ini. Baru nanti pertemuan 12 akan saya jelaskan teknisnya dan hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Oke, coba Mbak Alif Nur Kafi. Mukanya nggak kelihatan, Mbak. Cuman jilbab atasnya yang kelihatan. Iya, Bu. Ya. Coba mukanya saya mau lihat dong. Nggak kelihatan, Bu. Hah? Agak dinaikkan dong, Mbak. Biar mukanya kelihatan.
Ya. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu, Mbak? Mukanya nggak kelihatan. Kameranya, Bu. Pakai HP apa laptop, Mbak? Laptop. Kok aneh ya? Mukanya nggak kelihatan. Oke deh, Mbak Alif. Tadi soal yang sudah saya sampaikan ada pertanyaan enggak, Mbak? Itu berarti kerjainnya yang bawah dulu, Bu. Yang tengah. Kerjainnya yang tengah dulu, Mbak. Hmm. Nah, yang proporsi luas lantainya dulu kerjakan, baru ke atas ya, baru Anda yang bawah. Gitu. Ada 3 tahap. Jadi Anda harus nembaknya ke tengah dulu, nggak bisa Anda ngerjain di atas. Karena atas ini membutuhkan data ya dari tengah. Gitu. Atau mungkin yang lain bisa bertanya via chat. Kelas B itu satu kelas isinya berapa ya? Kok baru 3-4 yang join? Kalau dari WA itu ada 51 ya, berarti kurang saya sama ini. Harusnya 49 ya. Orangnya baru join 34. Kenapa ini? Apakah tidak tahu hari ini ada sinkronus atau bagaimana? Sepertinya sudah saya share ya kemarin. Hari ini ada sinkronus. Jadi pertemuan ke-12 nanti ada sinkronus lagi ya. Oke, kalau dari absen itu 25. 49 harusnya. Cuman yang gabung hanya 34. Nggak tahu nih kenapa yang lainnya ya. Bagaimana, ada pertanyaan tidak? Sebelum saya akhiri. Oke, nggak ada pertanyaannya? Baik tugasnya maupun materinya. Ini tahap awal ya. Kalau yang departementalisasi langsung ini Anda nggak paham, nanti departementalisasi yang baik aljabar, alokasi kontinu, Anda akan kesulitan. Jadi ini pahamkan dulu. Ini tahap awal Anda. Kalau yang materi sebelum UTS itu kan tentang jurnal-jurnal ya, agak lebih mudah. Nah, nanti materi yang setelah UTS ini butuh tantangan karena materinya banyak, hitung-hitungannya banyak. Jadi Anda harus banyak latihan juga. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau sudah cukup penjelasan dari saya? Oke, mohon videonya di-on-kan dulu biar bisa saya print screen. Berarti ada pertemuan 10 sinkronus, pertemuan 12 sinkronus, dan nanti pertemuan 15 sinkronus ya. Iya, Bu. Jadi nanti ada 5 sinkronus. Nggak ada yang bertanya? Jangan lupa absen ya. Hari ini saya hanya mereview materi departementalisasi langsung untuk evaluasi departemen langsung pertemuan ke-12. Nanti bisa baik langsung maupun aljabar bisa saya evaluasi langsung minggu depan. Sehingga akan lebih tuntas nanti.
Nah, nanti rencana saya departementalisasi langsung juga akan masuk di dalam UAS, materi UAS nanti. Cukup ya hari ini pertemuannya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Oh ya, saya pesan lagi. UTS yang kemarin Anda tidak sempat untuk mengirim atau mungkin Anda terlambat, jangan khawatir nanti ketika proses penilaian, nanti akan saya list siapa saja yang tidak mengerjakan tugas, siapa saja yang tidak mengerjakan UTS maupun UAS, nanti akan saya share di grup untuk segera menghubungi saya. Karena nanti kalau seperti ini kan kececer, saya agak kesulitan untuk menghandle-nya. Jadi nanti tenang saja bagi yang UTS-nya terlambat ataupun tugasnya terlambat, nanti akan saya sampaikan di pertemuan ya setelah UAS lah. Ketika mau penilaian akan saya share gitu. Oke, itu pesan dari saya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangka waktunya diperhatikan. Jangan sampai ketika hari H jam 12 malam bilang sonan error atau apapun. Oke, sampai jumpa pertemuan ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.